bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dilarang untuk berperang. Dilarang untuk berperang itu bulan Rajab. Makanya ketika bulan Rajab masuk, mereka di rumah semua, di dalam semua orang Arab dulu ya. Nah ketika bulan Sya'ban, mereka itu keluar semua, pada mencar semua, nyari apa? Nyari makanan, nyari air. Buat apa? Buat persiapan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sebelum Islam masuk dan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Ramadan itu adalah bulan yang apa? Bulan yang sangat panas. Makanya bulan Ramadan itu sangat panas. Karena Ramadan itu artinya panas, sangat panas. Makanya kalau kita puasa di bulan Ramadan kagak panas, kagak sah kayaknya. Kagak sesuai dengan kalimat arti daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu mereka orang-orang Arab itu sudah menyiapkan bekal persiapan ketika mereka masuk bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini itu kan terdiri dari beberapa kalimat daripada huruf shin, ya huruf shin, ain, ba, alif dan nun. Sya itu artinya apa? Syarafun yaitu mulia. Orang yang berbuat baik di bulan Ramadan maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya, maka perbanyaklah berbuat baik di bulan panas. Ya. Ramadan, Ramadan. Ya, Ramadan. Karena sesuai dengan hurufnya huruf shin, yaitu syaraf. Kemudian yang kedua huruf ain, ulun atau ainiyin, yaitu tinggi. Dan orang yang berbuat baik di bulan Sya'ban ini akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Tuhan. Ya, ainiyin itu kan tinggi, ulun itu tinggi. Ya, akan diangkat. Alhamdulillah. Ulu atau aliyin, yaitu tinggi. Orang yang berbuat baik di bulan Sya'ban itu maka akan diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya. Ya, kemudian huruf ba, al-barru atau al-birru, kebaikan. Berbuat baik di bulan Sya'ban ditambah kebaikannya oleh Allah. Amin. Ditambah kebaikannya oleh Allah. Huruf ain, huruf kedua, huruf yang selanjutnya huruf alif, Sya'ban, ya kalau Sya'ban, alif itu artinya ulfa itu lembut. Ya, orang yang berbuat baik di bulan Sya'ban maka hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Mau lembutin hatinya, halus gitu loh. Ya, nggak kayak orang Betawi nyablak aja gitu kan. Nyablak aja. Kalau latih ya bawaan orang ya. Itu bawaan midang gitu dulu. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu kalau kita berbuat baik maka hati kita akan menjadi lembutin oleh Tuhan. Jadi lembutin oleh Tuhan. Yang terakhir adalah huruf nun. Nun itu artinya apa? Nur atau cahaya. Orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban maka akan diberikan cahaya oleh Allah. Entah itu dia cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya maghfirah, cahaya rahmat. Pokoknya dikasih cahaya oleh Allah. Kalau sudah diberikan cahaya oleh Allah, maka insya Allah jalan kita akan terang. Terang nggak? Kalau jalan kita dikasih cahaya jalan, terang nggak? Terang. Cahaya, kan gitu. Ya, makanya perbanyak kita berbuat baik di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi sendiri pernah salah satu bertanya sama Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi itu enggak pernah puasa yang full selain daripada bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Ya, Nabi itu puasanya full, cuma bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan full ya, udah pasti dah ya. Bulan Ramadan udah pasti full puasa Ramadan. Tapi selain bulan Ramadan, Nabi itu puasa fullnya di bulan Sya'ban. Karena apa? Ya karena Sya'ban itu bagian daripada bulannya Rasulullah sendiri. Ya karena Sya'ban itu bulan Nabi, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, sedangkan Ramadan adalah bulan umat Nabi.
Makanya di bulan Rajab kita harus banyak baca istighfar, banyak istighfar, kita mohon ampun sama Allah. Nah di bulan Sa'ban ini kita perbanyak membaca sholawat. Sholawat banyakin. Sholawat pokoknya yang dikit aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi dan apa sambil jalan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, lagi ngomongnya sallallahu alaihi Muhammad, apa gitu kan. Nah kemudian ketika sudah kita baca selawat masuk bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu bulan umatnya Nabi. Maka di bulan Ramadan itu bulan Ramadan termasuk bulan Sahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada malam bulan Ramadan. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan perbanyak kita membaca Al-Quran. Bisa nggak baca Quran? Bisa lah, walaupun cuma satu ayat nggak apa-apa. Alif lam mim shadaqallahu al-azim. Apa? Minimal bulan Ramadan hatam di Qurannya, ya. Hatamin Al-Quran. Karena kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafain. Surga itu merindukan pada 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu menjaga Al-Quran. Rindu surga dengan orang-orang seperti itu. Mau nggak kita dirindukan surga? Mau. Siapa yang gak mau surga? Ada nggak? Nggak ada. Pasti semua mau masuk surga dan pasti semua ingin masuk ke dalam surga. Makanya kalau kita ingin dirindukan oleh surga, perbanyak kita membaca Al-Quran. Setiap hari baca Quran aja, kalau cuma satu ayat itu nggak apa-apa. Yang penting rutin. Yang penting kita istiqomah bacanya, kita istiqomah ibadahnya. Karena istiqomah itu akan menimbulkan kekaromahan, akan menimbulkan kekeramatan, akan menimbulkan kemuliaan pada orang yang istiqomahkan ibadah-ibadahnya. Karena istiqomah itu dalam salah satu kitab itu adalah luzumut ta'atillah, yaitu konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita komitmen, kita konsisten taat sama Allah, itu termasuk istiqomah. Kita taat nggak sama Allah? Komitmen nggak kita ibadah? Selama sholatnya, kita ibadah sholatnya nih, ya. Komitmen nggak kita jalani sholatnya? Enggak. Ya alhamdulillah lah, walaupun rada-rada telat dikit mah gitu ya. Iya kan, kalau lagi malas di akhir waktu, kalau lagi rajin di awal waktu, kalau lagi setengah-tengah di tengah waktu, ya apa lah, ini sholat lah, ya. Iya lah, enggak. Artinya kita masih tetap komitmen, masih tetap konsisten, masih tetap kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan itu sudah termasuk istiqomah. Dan istiqomah, balasan istiqomah apa? Surga. Balasan istiqomah itu surga. Makanya sekecil apapun ibadah kita, sekecil apapun aurat kita, sekecil apapun zikiran kita, sekecil apapun yang kita kerjakan, ya hal-hal yang berupa ibadah, maka itu akan menjadi besar. Amin. Akan menjadi besar. Makanya jangan kita anggap remeh ibadah yang kecil. Siapa tahu ibadah yang kecil ini menjadi kekeramatan atau kekaromahan kepada kita. Ya, coba Imam Al-Ghazali dijulukinya Hujjatul Islam wal Muslimin. Karya beliau banyak sekali. Karyanya luar biasa banyak. Salah satu kitab yang monumental sekali, yang sangat menjadi rujukan dan pegangan para ulama-ulama itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu karya besar beliau. Itu beliau karyanya banyak, ya, kemudian karangannya pun banyak. Itu bukannya masuk surga itu bukan lantaran beliau rajin ibadah,
bukan lantaran beliau banyak karya-karyanya atau karangan-karangannya, tapi mendapatkan rahmat Allah karena apa? Karena beliau ketika menulis kitab, yang menulis karangannya itu ada seekor lalat nempel di mangsinya, di tintanya, kemudian didiamkan oleh Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah. Minum kopi Jun. Ya, ada seekor lalat yang nempel di tintanya Imam Ghazali, kemudian oleh Imam Ghazali dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ketika dibiarkan oleh Imam Ghazali, lalat itu akhirnya terbang sendiri. Nah, akhirnya ketika terbang sampai meninggalnya Imam Ghazali itu mendapatkan rahmat Allah berkat apa? Berkat daripada lalat yang sedang ngisap tintanya Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab. Bukan dari ibadahnya beliau, bukan daripada karya-karyanya beliau yang